Ingat, Alter Ego dan RRQ secara tidak langsung mereka punya kondisi emosional tersendiri semenjak dari season yang ke-6. Ya. Dan bahkan di season yang ke-6 itu for the first time Udil berhasil membawa Alter Ego menyicipi bermain di Grand Final. Sulit loh bermain di Grand Final. Iyalah, apalagi menghadapi tim Giant is banyak dan sangat Dan hampir baik. menang. Nah, Almost but is never enough. quotes selalu dari Bang Oji ya. Selalu. Cuma kalau hampir, Hampir itu gak pernah cukup. Iya. Hampir jadian, tetap hampir. Hampir menang, tetap hampir. Hampir kalah pun tetap hampir. ya. Eh, Jadi hampir nggak pernah cukup dan ini waktunya pembuktian nih. ini waktunya pembuktian mereka bisa Gimana? memecahkan dominasi dari RRQ. Iya, dan kalau kita lihat juga dari segi draftingnya ya, udah banyak banget hero-hero yang di-banning. Tapi belum ada Julian yang masih menjadi tanda tanya karena itu adalah salah satu hero yang most banned by opponent yang mungkin akan terjadi nanti di fase kedua. Tapi untuk saat ini Alter Ego-nya udah mengamankan seorang Kadita. Oke. Kadita ini akan menjadi pertanyaan yang cukup besar menurut aku pribadi. Kenapa? Pertanyaan yang cukup bertanya untuk siapa Kadita ini? Ya. Sedangkan Razel ini adalah salah satu player Moskov yang sangat-sangat berbahaya. Lihat, Razel dan Rasi kali ini didukung langsung oleh para mantan-mantan timnya dia ada di MDL. Tadi aku sempat lihat ada beberapa player MDL Alter Ego yang mendukung langsung mantan timnya yang berada di atas sana. Razel, player Moskov yang harus diperhatikan oleh seorang Skylar. Ingat, beberapa belakangan ini Moskov memang di nerf. Cuma, ternyata Moskov masih memberikan impact yang cukup tinggi di permainan yang kemarin. Walaupun Kadela sempat hampir, balik lagi hampir berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi Ya. dari segi leading phase-nya sangat-sangat mendominasi dengan Moskov yang dimiliki dan bersama Parsha Deden from Bogor. Waduh, ini cukup mengerikan ya. Balik lagi kalau kita ngelihat adanya seorang Clay antara Eve dan juga Farsha menjadi salah satu hero favorit yang sering dimainkan dan pastinya memberikan hasil yang sangat amat baik. Tapi kali ini akan dikombo juga dengan adanya seorang Kaja dan juga Frederick. Frederick menjadi salah satu hero yang fleksibel, tapi untuk di area jungler mungkin Frederick juga masih menjadi prioritas utama. Tambah lagi dengan adanya Kaja di Point Judgment ya. Ini akan sangat merepotkan nantinya ketika bertemu dengan hero-hero dari Alter Ego yang udah mereka bawa. Keputusan yang tepat untuk Eve. Ingat, Udil juga salah satu hero favoritnya adalah Eve. Ya, Clay, Eve. Tapi Clay ternyata lebih memilih ke arah seorang Farsha. Mungkin, apakah karena seorang Eve-nya di nerf? Tapi kalau Eve-nya di nerf, ingat, ini adalah meta Julian Surbakti. Di mana Julian ini juga kemarin bersinar dan bahkan digunakan oleh seorang jungler Kairi untuk berhasil mendapatkan kemenangan. Jadi nggak menutup kemungkinan para pemain dari tim Alter Ego mengeluarkan Julian mid lane-nya kembali setelah season sebelumnya. Yes. Kita tahu Udil cukup berbahaya dengan permainan dari Julian. iya udah cukup terjawab lah ya dengan 28 kali ban di season sebelumnya. Itu udah sangat jelas bagaimana kuatnya seorang Udil dengan Juliannya. Tapi Atlas yang menjadi prioritas kali ini dari tim RRQ menghindari pastinya untuk efek Fatal Links dan juga team fight nantinya dari tim Alter Ego. Karena dari segi damage nih, Rough Wave dari Kaditanya akan sangat berbahaya tambah lagi dengan adanya Moskov. Tapi untuk Alter Ego, mereka bakal prioritasin juga ke sisi gold lane-nya dengan adanya Harit dan juga Melissa. Menutup Atlas adalah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kita tahu di mana Atlas ini akan sangat maksimal ketika digunakan oleh seorang Rasi. Ya. Rasi dari dulu, dari zamannya dia berada di MPL untuk Alter Ego, memang dia cukup menakutkan untuk Yes. Atlasnya. Walaupun sekarang banyak counter dari Atlas, cuma ketika Kaja sudah terpick off, mid lane dari seorang Kadita bisa diturunkan, tapi Kajanya kali ini kan nggak sulit untuk ditukar posisi. Iya. Jadi ada baiknya menutup possibility yang mungkin menyulitkan dari tim RRQ dengan adanya satu buah Cloud. Balik lagi tandanya dengan kemenangan 2-0 kemarin dia masih percaya Cloud ini mampu berhasil mendapatkan kemenangan atas tim Alter Ego dengan head to head Moskov dan juga Cloud yang dia miliki. Tapi kalau kita ngeliat pick dari Alter Ego, Hilda, ya kan mereka bawa kali ini pastinya akan lumayan mempersulit nantinya di sisi junglernya. Meanwhile ini menentukan juga bagaimana nanti Kaditanya akan berada di sisi mid laner dan juga Fanny. Oke, one last pick EXP lane-nya. Apakah ada hero yang cukup unik untuk Lemon atau bahkan ini akan dipilih ke arah jungler untuk tim RRQ? Dan nampaknya Masya, keputusan yang sangat tepat, keputusan yang sangat-sangat tepat. Kenapa aku bisa bilang tepat? Pertama,
dia adalah salah satu hero yang bisa menumbangkan Moskov dengan instan Iya. untuk arah backline. Betul. Kedua, dia bisa menabrakkan dirinya ke arah seorang Fanny, tapi lihat audience prediction menuju ke arah RRQ dengan 77%. Kali ini nampaknya kurang cukup banyak para Ultra Fans untuk mensupport para pemain dari tim dari Alter Ego. So, buat kalian semua para Ultra Fans, langsung menuju ke arah MPL ID official Instagram. Pertandingan pertama untuk hari ini, kita bakal lihat apakah dominasi dari RRQ mampu dipatahkan Alter Ego, atau bahkan Alter Ego kali ini tetap harus bertekuk lutut. So, MPL Arena, mana tamu tangannya? Wow, ini dia udah disambut dengan para supporter dan akan kita sambut juga kedua tim yang akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn, di mana positioning udah pasti akan langsung dilakukan oleh kedua tim mencoba untuk nge-protect ke area buff yang mereka miliki. Ternyata keputusan yang sangat tepat melihat adanya seorang Atlas yang ditutup oleh seorang Ararki Arcadia. Karena mungkin saja kalau tadi terbuka ini adalah menjadi kesempatan yang sangat maksimal untuk tim Alter Ego bisa bermain dengan big over atau king 5 yang dia lakukan. Tapi Finn, lihat bahkan Rasi benar-benar memberikan sedikit pressure para pemain dari tim Ararki melakukan satu rotasi ke arah bottom lane. Bye, coba dipaksa, Petrify digunakan dan bahkan first blood terjadi. Lemon berhasil mendapatkan satu first blood dari Pai di arah bottom lane dengan rotasi yang sangat cepat dilakukan oleh seorang Deden from Bogor. Iya, first blood yang didapatkan kali ini bisa dilakukan, tapi untuk di sisi lain ada pergerakan juga dari seorang Rasi yang mencoba untuk melakukan pertukaran dan berhasil untuk saat ini satu ditukar dengan satu, dan itu dia yang kita bahas dari tadi. Pertukaran harus selalu dilakukan supaya bisa dapetin potensi maksimal dari masing-masing hero, apalagi ini masih di early game. Alright, ini dia Raisel, salah satu player Moskov yang cukup berbahaya. Aku mendengar namanya dan aku melihat di mana di sini permainan Moskov yang mendominasi atas seorang Skylar sangat baik. Sedangkan di sisi sebaliknya, kita tahu Skylar tidak berhasil mendapatkan stack yang dia miliki. Pai bakal coba untuk memberikan sedikit pressure di sana Albert. Ada seorang kiss ternyata terdeteksi, tidak ada Cutthroat dan bakal menuju ke seorang Skylar. Hampir saja ada satu buah point kill di arah top lane, tapi nampaknya berhasil digagalkan dengan adanya Albert melakukan rotasi ke arah top lane. Iya, energinya masih cukup terbatas juga untuk seorang Kids ya di early game-nya, membuat dia nggak bisa terlalu banyak untuk bisa memberikan cicilan damage. Meanwhile, untuk Raisel, pergerakannya harus benar-benar berhati-hati karena potensi dari seorang Skylar juga udah mempunyai damage yang mumpuni untuk bisa memberikan perlawanan. Alright, itu dia pancingan yang berhasil didapatkan dari top lane. Kate mencoba untuk membalikan kembali keadaannya dan menukarkan 1-1. Permainan penting yang dilakukan, tapi Albert tiba-tiba berada di arah Powerful Pump dari tim Alter Ego. Akankah coba diambil, akankah coba dicuri, tapi nampaknya Albert kali ini gagal mendapatkan satu Powerful Pump dan Albert bahkan ter-take down. Invasi dari tim RRQ yang digagalkan oleh para pemain dari tim Alter Ego dan Kak Rafli. Bahkan menuju ke arah satu buah mid lane yang dimana itu rotasi yang sangat cepat dengan Black dengan transformnya. Iya, Serasi juga masih mencoba untuk melakukan pengejaran terlebih dahulu, dan kalau kita melihat bagaimana dari seorang Skylar dan juga Raisel masih coba untuk melakukan pertukaran damage, karena tadi sebenarnya ada pergerakan dari seorang Kids yang cukup responsif untuk memberikan backup, atau setidaknya ada sedikit pertukaran lagi dan lagi. Dan untuk saat ini kita akan bergeser terlebih dahulu menuju ke arah turtle setup yang udah mulai terlihat dari kedua tim, mulai dari seorang Lemon juga dengan 3 bar HP-nya. Ini bakal cukup menakutkan nantinya, Bang Oji. Oke, ini benar-benar cukup menakutkan dan bahkan bukan hanya menakutkan tapi melakukan zoning ketika cepat. Retribusi berhasil didapatkan. Lemon bakal coba di cover oleh para pemain dari tim RRQ lainnya, bahkan Rasi terperangkap. Dia mencoba dilakukan all in terhadap seorang Rasi. Ternyata itu adalah sebuah jebakan terbeting. Jebakan mau dilakukan, tapi nampaknya masih ada jebakan lain di sisi lain di area mid lane. 3 pemain dari RRQ mencoba untuk memberikan sedikit pressure-nya, karena Udil ini kalau misalnya dibiarkan terus-menerus dia akan memberikan damage yang begitu besar. Dan ini dia untuk emblemnya, kita melihat ada beberapa dari para pemain RRQ yang memprioritaskan juga ke area movement speed, pastinya mempercepat rotasi untuk masing-masing player. Dan kalau kita melihat dari match-nya, kedua player mid lane mengambil satu emblem yang sama. Yes, benar banget. Sama-sama untuk bergerak terhadap burst damage ya, bergerak terhadap pick over, dan bahkan dengan permainan dari seorang Udil yang bermain hide and seek, ini akan menjadi sebuah titik lemah dari Clay nampaknya. Untungnya Clay berhasil menggunakan satu buah purify di sini. Ya, satu purify yang digunakan untuk bisa memperluas lagi pergerakannya. Meanwhile,
ada sedikit pressure lagi dari seorang Kids. Ya, ini untungnya menggunakan Fanny ya. Bisa dibilang menjadi presence yang sangat merata ke seluruh sisi lane of death. Oke, lihat prediksinya cukup adil kali ini 3 berbanding 3, di mana para pemain harus lihat ini untuk Nevin, Ranger Mas, Alter Ego, RRQ, Lim, analis dari Indonesia, Alter Ego, sedangkan di sisi Inggris Des, di mana Mirko memilih Alter Ego, Arashi dan juga Cahyo memilih ke arah RRQ. Iya, perbedaan pendapat yang terjadi. Satu. Iya, tapi ini hanya sebuah prediksi ya. Baik lagi teman-teman, kita bakal melihat seperti apa buat teman-teman yang akan bertanding, dan buat kalian juga yang di rumah yang lagi nonton nih, kalian bisa dukung tim favorit kalian sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 26.000, tinggal pakai promo di bawah ini. Tapi lihat Skylar bahkan nggak punya tempat untuk farming. Skylar berada di pressure dari permainan tim RRQ. Kita bahkan Ram Wave yang sangat tepat berhasil menutup Vin. Tidak ada follow up damage. Apakah mampu mencoba di follow up dengan permainan di arah Turtle tim RRQ? Kali ini Lemon is coming up. Dia menjadi pilihan utama. Dipukul mundur ke arah belakang bersama dengan Kapai. Mencoba untuk melakukan zoning out. Ditangkap begitu saja. Reset yang dilakukan dan Puppet Revive Gaming Israel. Albert gagal berhasil mendapatkan 1 poin dan bahkan Albert ditumbangkan begitu saja. Instant pick off. Kapai akan menjadi korban kedua dari tim Alter Ego. RRQ menukarkan 3 playernya kali ini. Lihat dengan 1 orang Albert. Is it worth it, Nevin? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, zoning out dilakukan pertama kali oleh Alter Ego Esports, dan ternyata mereka mendapatkan Albert, tapi sayangnya overextend terjadi, dan kali ini bahkan RRQ langsung mencoba untuk melakukan intimidasinya menuju ke area outer mid turret. Dan kalau kita lihat dari segi hero, memang dari Alter Ego Esports mereka bakal cenderung bermain di area semak-semak, ngasih efek surprising, dan akan langsung dieksekusi oleh seorang Kids. Tapi sayangnya di momen tadi ini nggak berjalan dengan lancar, mengingat adanya seorang Lemon yang bisa melakukan pengejaran sampai ke bagian belakang. Dia coba untuk nahan hero-hero yang bisa memberikan damage dari bagian belakang. Satu hal yang mereka juga harus perhatikan kali ini, dimana kalau sisi tengah mereka, outer turret mereka dihilangkan begitu saja, mereka akan sangat-sangat terekspos untuk 4 seorang Kids, dan bakal ada invasi dilakukan. Skala menuju ke arah belakang, gagal didapatkan, dan 1 bomb blessing dan for defensive. Tampaknya Skylar kali ini mencoba untuk mempertahankan turret di arah top lane yang tak kunjung usai. Berkali-kali Alter Ego melakukan invasi ke arah top lane, dan bahkan mereka tahu Skylar ujung tombak dari RRQ sekarang dan di-press habis-habisan. Tapi meskipun begitu, RRQ masih punya celah untuk bisa mendapatkan 3.000 gold difference. Ini adalah permainan yang cukup unik, di mana terlalu dive in. Albert, what are you doing? Albert, what are you doing? Itu unnecessary move yang tidak harus dilakukan oleh seorang Albert. Bukan salah satu aksi yang harus dilakukan, tapi memang aksi tambahan terkadang tidak menjadikan satu buah hasil yang maksimal. Iya, cukup disayangkan sebenarnya dengan kehilangan seorang jungler, apalagi ini menit-menit ke-7 dengan perbedaan gold yang sebenarnya udah diungguli oleh RRQ, bisa menjadi satu celah sebenarnya untuk Alter Ego Esports ngebalikin keadaannya atau setidaknya menyamakan kedudukan mereka nantinya dari segi ekonomi. Tapi untuk sejauh ini kita bakal melihat surprise seperti apa yang akan diberikan oleh Alter Ego Esports lagi dan lagi dengan seluruh sisi semak-semak yang akan mereka manfaatkan. Dan kalau kita lihat juga di sisi tengah, Clay, dia harus cari posisi sebaik mungkin untuk menghindari adanya surprise tersebut, dan tugas dari seorang Lemon juga nantinya dan juga Vin untuk melakukan pengecekan. Oke, tapi mereka harusnya udah lebih sadar sih. Dari Kids ini udah mulai fokus ke arah Clay sih. Dan bahkan Albert di depan sana melakukan zoning out, mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan. Para pemain dari tim RRQ berhasil mereka 1 buff. Kids akan di-fight tanpa ada 1 buff Rasi di depan sana, masih diselamatkan oleh Rizal, dan Odil gagal untuk menyelam. Odil gagal tenggelam. Tak ada Rampage yang keluar, dan pakai permain dari tim Alter Ego. Mereka harus kehilangan Udil. Tercancel berkali-kali untuk melakukan 1 buah selamat. Cukup disayangkan karena tadi pergerakan dari seorang Rasio untuk meng-cancel ultimate Clay udah benar-benar bagus banget, dan pergerakan itu juga bagus, tapi sayangnya masih terlalu banyak efek silence atau efek taunt ini yang bisa diberikan oleh RRQ, membuat Udil nggak bisa menyelam seperti kata Bang Oji. Dan untuk saat ini mereka harus coba untuk reset lagi. Alter Ego Esports dalam kondisi yang nggak terlalu baik, semakin jauh ekonomi mereka menuju ke arah 5.000. Ini menyebabkan potensi juga untuk adanya Lord yang bisa diamankan nantinya oleh RRQ. Oke, kita melihat di mana RRQ akan mencoba untuk mengamankan Lord, tapi satu hal yang mereka juga harus perhatikan dari segi itemnya. RRQ sudah mendominasi dari mid lane perbandingan 1000 gold, dan sedangkan kita bisa menyaksikan 1000 gold juga di arah gold, dan di gold lane itu bukan hal yang baik nampaknya. Moskov benar-benar harus punya ruang untuk bisa melakukan flip, dan Lemon zoning out yang dilakukan Lemon bagaikan pintu yang tidak bisa ditembus
oleh tim Alter Ego Esports. Dan tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Iya, ini benar-benar pintunya dibuka selebar mungkin oleh para pemain dari seorang Lemon khususnya ya. Tapi di sisi lain, Kids akan coba setidaknya mendapatkan satu outer trade di area atas. Tapi ini dia Bang Oji. Ya, Wave berhasil dibuka begitu saja, berhasil menyelamatkan diri dari seorang Udil. Hampir terpikos, tapi di area top lane ini mungkin udah harus diperhatikan oleh seorang Kids. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Lemon udah bisa diperhitungkan kembali. Mungkin Kids juga punya winning condition di mana dia harus mencari Parsha. Dia harus bisa men-take down Parsha. Mau nggak mau dengan adanya one way ticket yang dia miliki. Karena lihat players goldnya. Lemon bahkan berada di posisi kedua, itu cukup unik. Dia masuk player defense kembali terjadi. Rizal saat ke arah Tumau. Finn masih bisa bertahan. Kapai kali ini hanya bisa melakukan zoning. Tapi Skylar mencoba mengacik keributan bersama dengan Albert di depan sana. Lihat, bukan hanya Albert yang dijaga, bahkan Skylar, ujung tombak utama mereka di atas menit ke-12 nanti yang menjadi perhatian dari seorang Albert itu sendiri. Iya, attack speed yang udah sangat amat mengerikan kalau kita ngelihat ke arah seorang Skylar dengan item yang udah sangat mumpuni. Dan kita bakal melihat juga untuk hero statistiknya di mana dari seorang Pai yang menggunakan Yuzong. Kali ini cukup tertahan sih pergerakannya sedari tadi. 2 kali dati yang harus dialami, dan kalau kita fokus kepada sang legenda 402 dari segi KDA ini ngebuat dari seorang Lemon juga dari segi damage-nya nampaknya udah nggak bisa tertahankan lagi, memperluas lagi kesempatan kemenangan untuk RRQ. Oke, lihat teriakan-teriakan dari para fans RRQ dan juga fans Alter Ego. Jangan mau kalah yang berada di MPL Arena. Rizal sudah memiliki satu Diamond Handsword. Kapai kali ini nampaknya dia agak sedikit hybrid. Dia tidak bisa fokus ke arah damage, tidak fokus juga ke arah satu defensif. Permainan terbuka untuk RRQ dengan 7.000 gold kali ini. Ada satu konsil dibuka menuju ke belakang. Ada Dead Provoker menjadi pilihan utama dari seorang Karable. Para pemain tim RRQ mereka masuk ke arah dalam. Lemon versus everybody. Rizal still survive. Dan bahkan di sana tertinggal. Rasi gak bisa diselamatkan kembali. Para pemain dari tim Alter Ego mereka tersandwich. Lihat open war yang mereka lakukan. Bahkan adalah buah si malakama untuk mereka sendiri. Ya, ini pergerakan Lemonnya sih benar-benar mengerikan, memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego Esports. Bahkan Udil masuk ke dalam kandang yang benar-benar mengerikan dari RRQ. Bahkan kali ini 5 pemain dari RRQ akan segera masuk ke area bis. Alright, lihat dengan damage point yang didapatkan. Kids mencoba untuk melakukan sedikit split push di bottom lane. Tim RRQ dengan ada 10.000 gold difference ini, apa yang harus dilakukan oleh tim Alter Ego, David? Nah, apa yang harus dilakukan? Saat ini memang Kids yang bakal menjadi satu harapan ya untuk melakukan split push terlebih dahulu, setidaknya untuk memanage wave minions-nya. Kalau mau dibawa ke late game, oke kita bawa ke late game, karena di late game nantinya item gak akan terlalu berpengaruh, ekonomi gak akan terlalu berpengaruh, karena untuk saat ini masalah terbesar adalah di itemization. Begitu sulit untuk Alter Ego Esports bisa memberikan damage, sedangkan dari RRQ udah punya banyak banget defensif di depan sana. Ada Lemon, ada Albert, yang kalaupun 5 ultimate itu oleh Alter Ego Esports mungkin itu masih susah loh untuk bisa numbangin satu player pun. Lord sudah diamankan. Rizal terdeteksi di area top lane, tapi Kids mencoba untuk mendapatkan sedikit objektif yang dia miliki, dan ternyata Alemos hampir aja terdeteksi oleh seorang Lemon. Padahal high end ray-nya udah nyala tadi, lihat gak? Yeah. High end ray-nya udah nyala. Nampaknya itu akan menjadi sebuah sosok yang menakutkan untuk seorang Kids sendiri. Jadi ketika adanya Lemon melakukan pick terhadap seorang Masha, ini dia akan benar-benar menjadi satu buah meriam kalau aku bilang. Kenapa meriam? Kenapa tuh? Burst damage yang besar akan terjadi terhadap seorang Rizal, dan bahkan dia bisa memaksa Rizal menggunakan Wind of Nature. Lot masuk ke arah base. Konsul telah dikeluarkan. Pai di garis depan mencoba untuk melakukan sedikit sonisasi oleh para pemain dari tim RRQ lainnya. Ada Rashid terberangkat. Dipecah seperti didapatkan. Pai bakal coba ditumpangin. Akan menjadi korban pertama dari tim Alter Ego. Di saat Super Minion masih bergerak di arah mid lane, mereka masih bisa mendapatkan satu buah top turret. Tim RRQ 10.000 gold difference memaksakan tim fight masuk ke arah base. Rashid tanpa adanya Kapai, apakah mereka mampu mempertahankan tim fight mereka? Kate di depan sana mencoba untuk lewat saja, tapi ternyata Lemon kembali berhasil membuat Rizal tumpang dari bottom lane. Udil menukarkan dengan diri dari seorang Kai. Kai harus ditumpangi juga bersama dengan Fade, dan ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka mau memaksakan 11.000 gold difference. One straight put Israel kali ini. Oke, dan ini dia dari seorang Pai mencoba untuk mempertahankan semuanya juga, dan tidak wave yang akan Gak segera bisa. masuk. Tapi Udil Ini gak bisa lagi, dan wipe out. Ini tim RRQ benar-benar winning phase antara kedua tim, di mana
udah ada banyak banget hero, tapi nggak terlalu jauh berbeda sih dengan game sebelumnya. Hanya ada seorang Kaja yang baru dibahas sama Bang Oji. Alright, Kaja yang udah aku bahas tutup Kajanya dan harus ditutup dan itu terjadi karena sulit banget untuk bisa menumbangkan Kaja ini dan ditukar Kaja pun ya masih tidak cukup worth it lah dengan Kaja dengan Franco kemarin itu terbukti dimana Keyboy pakai Kaja seingat aku Ya. si Baloyski itu pakai Franco masih gak worth it masih gak worth it karena Kaja ini instant supresi gitu loh gak Iya harus sih. kayak Franco. Kalau Franco kayaknya harus akurasinya harus tepat, positioningnya juga harus benar-benar diperhatikan. Dan Kaja juga areanya lebih luas ya buat divine judgment-nya dia. Lebih gampang untuk menargeting. Dan satu hal lagi, mereka memfokuskan perspektif mereka di arah Kadita. Kadita loh. Apakah Kaditanya ini mereka tutup supaya tidak bermain untuk win atau memang sengaja mereka ini hero power mereka? Problem pun pertanyaan cukup besar di sana. Ya. Kalaupun untuk menggunakan sekarang Kadita, mungkin bisa digunakan untuk di posisi roamer. Ya. Untuk bermain di rotation yang dilakukan oleh para pemain tim RRQ lainnya. Ya. Apalagi ada Deden kan? Iya. Dengan Farsianya akan rotasi cepat. Mainin hide and push-nya di situ. Kalau menurut aku ini bukan buat tutup ke arah Finn sih, karena kita tahu sendiri Finn punya banyak banget full hero kalau kita ngomongin roamer. Dan untuk alter ego mungkin ada satu strategi yang harusnya ada di game sebelumnya dengan Kadita ini dan belum terlihat dan akan mereka buktikan di game yang kedua, entah akan kembali lagi di area mid lane atau ya bakal digeser ke area roamer. Tapi sejauh ini Alki akan membawa Fredrin dan juga Varsha kembali, dua combo hero yang memang menjadi salah satu power hero dari entah itu nanti dari seorang Klee Pakito dan juga nggak sih? Albert. Pakito Pakito nggak sih? juga lagi sering banget diamankan ya. Ini pertama Pak Kito ini bisa langsung dive in ke Same X-Ray. Oke. Dive in bisa langsung ke arah Pasha. Walaupun ya memang dengan secara teoritis ya, Yusong ini bisa lebih mengcounter dengan lebih maksimal lagi. Bergerak mencoba untuk menumbangkan dari sisi God Laner dengan adanya satu buah Kari. Ini bisa di counter balik dengan adanya Moskov loh. Untuk seorang Skylar. Cuma Skylar, Ya. beberapa belakangan ini dia fokus ke arah Cloud. Dan Bukan kalau beberapa belakangan ini nggak sih, emang dari season sebelumnya emang Cloud nih nyaman banget gitu tangan Skylar. nyaman banget dengan adanya Skylar dan bisa dibilang ini masih masuk 100% win rate gak sih? Kan belum kalah, Iya. masih 2-0 kemarin. Iya. Tadi game Tadi ketiga menang lagi. menang lagi. Game keempat, Hah? ya ini harusnya game keempat mereka, Iya. bener kan? Dari total 2 match. Itu kalau misalnya menang ya 100% win rate Cloud. Skylar harusnya. Bakal jadi salah satu yang harus diperhatikan mungkin nanti untuk next gamenya. Tapi kita bakal lihat nih counter seperti apa dan banning seperti apa yang akan dibawa oleh alter ego. Mereka punya kesempatan untuk menutup nantinya ke area roamer ataupun kalau mau coba ke area XP itu bakal jadi satu pilihan yang oke karena Federer ini kemungkinan besar bakal ada di area jungler. Meanwhile kita lihat juga adanya Eve yang langsung di-ban oleh RRQ. Sama seperti dengan game sebelumnya, mereka nggak mau adanya trade atau menghadapkan Varsha dengan seorang Eve. Sama-sama punya area yang besar dan slowing effect dari seorang Eve-nya mengerikan. Bener gak? Atlasnya kita anggap aja nggak dikasih. Bener kan? Nggak dikasih. Bolehlah pakai cow tapi. Bolehlah pakai cow. Boleh sih. Bolehlah Aku setuju. sama-sama. Tapi yang aku harapkan Rasi itu menggunakan hero inisiator. Cow lah mungkin dia mau Franco juga boleh. Karena kalau Apapun hero-nya misalnya yang penting Jauhead juga oke. Oke. Dan lihat Ruby dia akan tutup untuk pergerakan dari seorang RRQ. Tandanya dia akan bermain assassin. Possibility yang besar akan ada assassin di tangan dari seorang Kids atau dia tidak akan melepaskan pergerakan untuk seorang Kadita. Oke. Iya. Karena Ruby ini kalau dipakai sama Finn, kalau lawannya Wah. kalau nggak assassin yang bisa turun, Ya. Kaditanya gagal cancel ultimate, dan ternyata ini lebih menyeramkan. Drop. Grok, ini Siat Grok yang kemarin pun terbukti sangat-sangat berbahaya untuk seorang Finn itu sendiri, Nabil. Iya, dan ini bakal merepotkan pastinya ya dengan 3 hero dari Alter Ego yang udah mereka amankan. Gak cuma nanti dari wall charge-nya, tapi barrier-nya. Jadi ini bisa banget dipaksain divided di area semak-semak dan mempermudah nantinya untuk seorang Varsha mengeluarkan Feather Attack-nya dia.
karena sulit ya untuk melarikan diri ketika udah ada barrier yang dipasang oleh seorang grup. Dan akan ada Lilia, Kadita berada di area roamer, dan untuk last pick-nya menuju ke arah Marvis. Oke, Ruby ini berarti untuk mengantisipasi pergerakan dari seorang Rasi dan juga dari seorang Pai di arah backline nanti. Jadi mereka tidak akan terganggu pergerakannya. Cuma dengan posisi seperti ini mereka masih kekurangan dari segi EXP lane harusnya, atau mungkin Lemon yang akan bermain dari grup. Kalau misalnya aku, Ya. Lemon kan flex pick-nya banyak ini. Dan kalau misalnya Masya, ini Masya masih bisa tercounter oleh seorang Kari. Ya benar. Mungkin bisa pakai itu kalau mereka ingin mau. Ya, Pakito masih terbuka dengan sangat amat lebar pastinya untuk RRQ. Dan kita akan melihat penentuannya Hayabusa. Fredrin berarti ya, yang bakal ada di area XP. Ini berbeda, aku kira Fredrinnya akan berada di arah dari posisi jungler. Kayak game pertama. Kayak game pertama, tapi nampaknya semua berubah ketika ada Hayabusa di last pick oleh tim RRQ. Kesempatan terakhir untuk Alter Ego bisa membawa game yang ketiga. Mampukah mereka dapatkan? Atau bahkan RRQ OC kemenangan 2-0 tanpa balas? Langsung sebentar lagi kita menuju ke arah lane of dawn. FPL Arena, pada tepuk tangannya! Wow. Kembali lagi langsung disambut oleh para supporter dan kita akan menyaksikan game yang kedua dengan 10 hero yang udah diamankan oleh kedua tim masuk ke dalam lane of dawn juga antara Alter Ego menghadapi RRQ. Smash that. Alright, dan juga ini dia. Langsung ada blocking minion yang dilakukan oleh seorang Finn. Kali ini membuat mid lane mereka akan lebih unggul. Udil mungkin mengetahui akan hal tersebut yang membuat dia memilih untuk membantu seorang Kids di arah orange buff-nya terlebih dahulu. Namun cepat ya. Namun, melihat adanya Rasi yang mencoba untuk melakukan invasi ke arah dalam para pemain dari tim RRQ, itu akan cukup dicegah ya nampaknya kali ini ya. Nah ya, pasti bakal coba untuk diminimalisir untuk seorang Rasi pastinya. Dan ini bakal jadi satu pergerakan yang cukup menarik ketika kita melihat Finn berhadapan dengan seorang Kadita dari Rasi. Banyak banget semak-semak yang akan coba dimanfaatkan dan kalian juga bisa manfaatin nih promo dari Grab karena akan ada diskon sampai 26.000 dengan kode promo di bawah ini. Dia meledakkan begitu saja, Finn harus mundur ke arah belakang dan untungnya Kids belum level 4. Ini berbahaya kalau Kids berhasil mendapatkan satu buah jungle. Dia bisa level 4, dia bisa balikin keadaan antara seorang Finn dan ingat Infinite Israel loh. Ya, Infinite Israel begitu mengganggu, begitu besar juga dari segi damage-nya. Tapi kalau kita lihat di sisi lain nih, Rasi bersama seorang Pai nampaknya bakal coba untuk memberikan pengejaran. Tapi ternyata ada Lemo di sana mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Pai. Berhasil mendapatkan satu mobile kill, dibalikan kembali keadaannya. Petrify Gaming Israel, Albert belum punya satu buah shadow kill, membuat dia tertahan di level 3. Keuntungan di tangan dari tim Alter Ego Esports. Wah, sayang banget masih ada di level yang ketiga dan belum ada shadow yang bisa dibuka. Tapi di sisi lain juga kita melihat bagaimana Udil bisa dihilangkan dalam sekejap. Albert langsung membalaskan apa yang terjadi di beberapa detik sebelumnya. Alright, bahkan kalau bisa kita lihat dengan ada satu buah shadow kill yang dimiliki oleh seorang Albert berhasil membayarkan utangnya di arah bottom lane tadi. Tapi Turtle muncul bersama dengan platform buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Ini akan coba ada team fight menuju ke backline. Tidak ada counter retribution. Full retribution didapatkan dan Alter Ego memenangkan Turtle tanpa remontis. Ya, satu objektif yang sangat amat penting pastinya, meskipun masih sedikit impact ya di menit yang kedua, tapi setidaknya ini bisa menambahkan beberapa buff ketika Udil bertemu dengan seorang Finn ataupun teman-teman dari Alter Ego Sport lainnya berhadapan dengan RRQ. Dan kalau kita ngelihat nih, berfokus ke arah kedua gold lane Rizal dan juga Skyline yang lagi-lagi bertemu, ada sedikit bantuan pastinya dari kedua roamer dan Finn bahkan kehilangan beberapa damage, beberapa HP-nya yang sangat amat sakit dari seorang Rasi, tapi ternyata masih berhasil untuk melarikan diri dari kejaran seorang Rasi. Alright, memilih untuk melakukan sedikit hide and boost untuk tim Alter Ego. Mereka masih mencari gimana keberadaan dari seorang Rasi. Yang ingat, dia udah level 4. Untungnya aja daerah hitnya belum nyala, tapi retribution. Albert berhasil mendapatkannya kah? Yes, Albert berhasil mendapatkan satu retribution terakhir.
Sedangkan di Rizal di arah Soul Plane masih coba untuk dominasi pergerakan dari seorang Skylar dan item silakan Evan. Yes, kalau kita lihat dari segi itemization sebenarnya belum banyak item yang dijadikan ya, tapi terlihat di sana ada multiple essence dari seorang Lemon di sisi XP untuk bisa memberikan damage yang lebih banyak karena dia berhadapan dengan seorang Pai yang efek regionnya ini benar-benar sangat amat kuat dan mungkin next itemnya bisa langsung menuju ke arah dominance nantinya mengurangi lagi dari region dan juga shield untuk para pemain Alter Ego Esports. Meanwhile, kembali lagi kita melihat Rizal yang bisa dibilang cukup menjaga posisinya sih, dia nggak boleh terlalu jauh juga, masih butuh beberapa item, mungkin di menit ke-10 baru dari seorang Rizal bisa lebih terlihat potensinya. Alright, ini dia prediksinya. Alter Ego mendominasi dengan 4 prediksi dan RRQ hanya ada 2 Arashi dan juga Ranger masuk. Kita bakal melihat ini hanyalah prediksi saja. Dan bahkan melihat adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang mencoba mendominasi di arah jungle dari tim RRQ. Kasar Fan Asa dikeluarkan udah di garis depan, mencoba menutup tapi sama-sama mengeluarkan ultimate dengan ada pergerakan Kid. Tidak bisa di counter tapi lihat Watchers kali ini belum keluar dan langsung ada satu bandit dengan sangat baik dari seorang Kid menutup pergerakan dari seorang Albert dan tidak bisa berhasil mendapatkan powerful buff. Albert kali ini harus pincang dengan tanpa adanya powerful buff dan mungkin turtle kedua di tangan dari seorang Kid tanpa ada counter. Pergerakan yang terlalu beresiko ya dari seorang Finn dengan HP yang terbatas, dia coba untuk ikut ke arah teamfight-nya memberikan damage tambahan, tapi memang ada sedikit pertukaran sih di area atas, yaitu seorang Skylar yang mendapatkan beberapa platingan gold milik seorang Rizal. Setidaknya ini membuat kerugiannya nggak terlalu jauh meskipun memang dari Alter Ego Esports langsung bisa mendapatkan turtle-nya. Oh, informasinya harusnya telah diberikan. Alter Ego memiliki gold yang unggul, walaupun dari gold laner tidak terlalu unggul. Tapi yang membuat Lemon kali ini belum bersinar adalah Lemon akan dilumat habis sama Rizal. Lemon nggak bisa barbar seperti di game sebelumnya, kecuali dia mau initiate dengan tahun yang dia miliki. PSTEC bahkan sudah dikeluarkan, Rasi melakukan flanking, menuju ke arah Skylar, Purify Game dikeluarkan, Rafa yang kurang maksimal, Watchers for defensive. Kali ini membuat para pemain dari tim Alter Ego berhasil untuk mundur, RRQ juga mundur, disengage dikeluarkan, lagi-lagi Rasi bermain dengan flanking. Iya, sama-sama bermain dengan sangat amat rapi, tapi ada satu informasi yang kita dapetin kalau misalnya Rasi ini bakal jadi satu bahaya besar nantinya. Skylar terima damage cukup besar, tapi masih ada Blessing Duet yang akan coba dikeluarkan sebagai satu gerakan defensif juga. Meanwhile, di sisi lain, ini never ending fight yang dilakukan juga antara Lemon dan juga Kid sama-sama dengan HP yang tebal membuat mereka harus disengage dan mencari satu perebutan objektif di sisi lainnya. Oke, melihat adanya emblem seperti ini bermain dengan burst, tapi lihat Lemon dia mulai menahan dengan physical defense ya. Albert berhasil menghindari dengan satu buah God Shadow saja, sedangkan Clay di sana di follow up dengan Kids melakukan satu buah Asura Aura untuk menutup ultimate-nya. Tidak ada following up, jadi Rasinya tidak akan terkejar di arah bottom lane. Sepertinya Sirpai agak sedikit kesulitan mencoba untuk menghadapi seorang Lemon dengan Fredrin-nya kali ini. Yusungnya mungkin kuat dari segi team fight, tapi untuk segi one by one situation kita masih belum lihat itu ada di tangan dari Sirpai untuk beberapa belakangan ini. Iya, dan membuat si Lemonnya ini jadi bisa lebih leluasa untuk join ke arah team fight lainnya, tapi terlihat juga bagaimana satu barrier langsung dipasang di area sekitar turtle karena akan ada setup yang dilakukan oleh kedua tim. Terlihat dengan adanya seorang Lemon dan juga Kids yang udah mulai bertukar damage satu sama lain. Oke, Vader Esther tadi keluarkan Watchers menuju garis depan, tapi nampaknya tidak terlalu impactful. Sedangkan di garis belakang, Skylar mencoba untuk melakukan defensif dan satu buah retribution tetap didapatkan oleh seorang Alter Ego. Perfect starter is real kali ini. Perlahan tapi pasti ya, mereka coba usir satu persatu. Para pemain RRQ juga menerima damage yang cukup lumayan, sehingga membuat mereka ya mau nggak mau harus mundur. Tapi sayangnya belum ada trade nih yang terlihat. Lagi-lagi dari segi outer turret sebenarnya memang Alter Ego Esports sudah kehilangan satu outer di area top lane, tapi ini nggak menutup pergerakan mereka dan nggak memperluas juga invasi dari RRQ sejauh ini. Alright, dengan adanya pergerakan seorang Clay harus menggunakan Vader Esther di area mid lane, ini tandanya mereka agak cukup worry dengan rotasi yang dilakukan nanti Alter Ego. Jadi mereka benar-benar kalau bisa mempercepat rotasi yang dimiliki dari seorang Finn dan juga Skylar. Melihat hal seperti itu, Alter Ego ini mengungguli dari 600 gold. Cuma bukan hanya itu, yang mereka ungguli adalah ada seorang Rizal, ada Rasi open map-nya. Ya. Mereka dari Udil juga menang dalam kondisi high ground defensifnya juga, atau team fight close combat yang dia miliki. Dan lihat, gold difference-nya ini agak cukup adil.
Timpangnya tipis banget, hanya di posisi dari Romer. Itu juga timpangnya cuma berapa? Ya, ya. 300 perak paling jauh ya. Karena keseluruhan aja cuma berbeda 300 Ranger Mas. Dan untuk saat ini kita melihat bagaimana dari seorang Pai terjebak Oh langsung my dengan god, 3 pemain. It's a pick off dari bottom lane. Membuat satu buah point kill yang sangat mahal. Memberikan space di arah bottom lane untuk dapetin satu buah turret tim RRQ. Mereka mungkin kehilangan dari segi mappingnya, tapi mereka selalu memaksimalkan dari segi objektif dan kill garis depan sana. Sekali lagi, jangan lupa bisa di decimate dan untungnya dia mundur ke belakang dengan battle mirror image PMI. Iya, trade dilakukan ya antara di bagian bawah dan juga di area top lane-nya karena tadi dikirim langsung Rizal bersama seorang Razi. Karena mereka tahu informasi juga adanya seorang Lemon berbahaya ketika berpergian sendirian saja di area top lane dan Lord sudah mulai hadir di dalam lane of down. Begitu juga dari seorang Albert yang udah berada di seluruh sisi dari lane of down dengan quad shadow-nya dan luasa banget untuk bisa memberikan cicilan damage bahkan ke arah seorang Udil. Yang agak sedikit problem untuk Alter Ego adalah dengan Albert menggunakan Hayabusa di arah late game. Tapi Razi tidak menginvasi Albert, itu sebuah masalah kalau menurut aku. Membuat Albert bebas, farming, jungler, dan memang Albert itu di arah late game dia cukup kuat. Kalau sekarang memang dia belum terlalu bersinar, Nevin. Iya, sejauh ini memang belum ada damage yang terasa. Oh, surprise attack! Drop wave-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan claim, tapi tercatat tersana Rizal yang menutup satu point kill yang mahal. Membuat para pemain dari tim RRQ mereka kehilangan momentum untuk bisa melakukan Lord yang pertama mereka. No magical damage burst yang dia miliki satu-satunya. Mereka nampaknya tidak terlalu berani untuk melakukan Lord dan riset yang dilakukan hanya untuk bermain. Untuk membuat seorang Kids ini gagal melakukan Lord dengan buru-buru. Ya, nggak boleh buru-buru dan memang terlihat banget di game kali ini kedua tim sangat berhati-hati. Mulai dari pertemuan yang terjadi, mereka bakal coba untuk ngambil satu persatu pemain dan cari potensi maksimalnya. Kalau misalnya terlalu beresiko, mereka bakal coba untuk hold back, mundur terlebih dahulu. Dan sejauh ini juga pergerakan dari Kids sangat amat bebas. HP-nya udah tebal banget mungkin dengan item yang udah memang dia amankan. Tapi kalau kita ngomongin ke arah objektif RRQ, mereka udah bisa dapetin 2 auto turret dan itu bakal menjadi salah satu hal yang berbahaya kalau misalnya nggak ada pertukaran lagi dari Alter Ego Esports. Apalagi Lordnya udah mulai hadir. Lihat Lemonnya, dia memancing keributan. Walter! Surprise attack! Kita bakal coba ditumbangi begitu saja. One last hit. Berhasil ditumbangi oleh seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Ada satu buah tabrakan dari Sirpai, tapi ternyata planting duel. Berhasil menutup Sirpai. Posisi Petrify Gaming Israel sedikit terlambat. Membuat seorang Albert masih bebas bergerak dari belakang. Rizal is coming out. Mereka mundur ke arah belakang. Cepat diberikan. Rizal sang pahlawan untuk tim Alter Ego berhasil mendapatkan double kill. Surprise attack yang dilakukan RRQ ternyata membuat mereka yang harus tumbang dengan 3 playernya. Rizal is real kali ini, bersinar seperti yang sebelumnya kita pertanyakan. Rizal belum bersinar nampaknya. Wow, 3 ditukar dengan 2. Sebenarnya inisiasi yang bagus banget dari RRQ. Bahkan tadi kita ngeliat posisi dari Alter Ego Esports, damage duel mereka masih dalam kondisi yang cukup jauh dari area sekitar Lord. Tapi somehow Rizal datang dengan seluruh damage-nya dan juga satu Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Luar biasa permainan Alter Ego Esports merespons pergerakan dari tim RRQ, itu respon yang luar biasa. Yes. Mereka tim fight balik, mereka sama-sama all in. Dalam kasat mata, RRQ sempat mengunguli, tapi Rizal tiba-tiba datang, merubah semuanya menjadi lebih indah, Nevin. Iya, semuanya menjadi lebih indah. Khususnya untuk Alter Ego Esports setelah mereka cukup struggle ya untuk mendapatkan beberapa objektif. Tapi dengan adanya Lord ini harusnya akan mempermudah pergerakan mereka lagi, terutama untuk menuju ke arah mid outer turret. Karena ya dengan mid outer turret ini, seorang Razi bisa lebih bebas lagi. Dan kalau kita ngomongin dari segi itemization juga, dengan ada Genius Wall ini penetrasinya akan semakin besar ketika seorang Razi mengeluarkan ultimate-nya. Oke, dari segi item yang dimiliki, mungkin kali ini mencoba untuk menumbangkan Razi dan Rafael. Mau nggak mau harus dikeluarkan permainan dari tim RRQ dalam defensif yang mereka miliki. Alter Ego memiliki keuntungan dengan 3.000 gol, tapi Ultil akan coba dikejar habis-habisan oleh seorang Skylar. Sama-sama tidak memiliki satu buah Purify, mencoba dikocok begitu saja. Rizal di garis depan dapatkan satu buah Win of Nature, berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Masih tidak pecah, Skylar dikejar habis-habisan, dikocok begitu saja. Itu dia, Cristiano Skylar tetap harus tumbang. Mega kill didapatkan oleh seorang Rizal. Mengkocek kiri kanan depan belakang, tapi nampaknya masih
masih belum cukup untuk Cristiano Skylar. Pengalihannya bagus banget sih dari seorang Pak ya, memecah teamfight-nya ke area 2 area supaya dari Alter Ego Esports bisa bebas banget dapetin Skylar, salah satu player yang akan sangat amat penting nantinya untuk keselamatan dari tim RRQ. Tapi Rasi udah mulai ketahuan nampaknya bakal coba untuk langsung melakukan ultimate-nya. Oke, all in terhadap seorang Lemon, bukan jawaban untuk para pemain dari tim RRQ kali ini. Mereka masih bertahan dengan 4 solidnya mereka. Skylar udah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, tapi Rizal free hit dan tidak bisa ditahan kembali. Widowmaker telah dikeluarkan, respect terhadap seorang Clay. Ini dia Rizal. Good laner, respect dengan Athena Shield yang sudah dia dapatkan. Iya, ini benar respect karena memang damage-nya cukup sulit untuk ditahan lagi, dan kita bakal melihat sedikit statistik dari seorang Skylar. Cloud yang digunakan dengan item-item yang menurut aku udah sangat amat cukup ya kalau kita ngomongin dari segi damage di menit yang ke-14. Kill participation di angka 68,9%, udah mulai hadir ke arah teamfight, bahkan kali ini mereka bisa mendapati satu pemain dari seorang Rasi. Oke, lihat ada sebuah fight ke arah belakang. Petrify Gaming, fight versus everybody. Tidak berhasil mendapatkan seorang Clay, tapi bakal lihat yang bisa diberikan Pai Al-Sumbang. Bisa pick up. Lemon mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Gesta. Zero kill. Kali ini masih ditahankan oleh seorang Albert. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bakal lihat Finn melakukan sedikit cuttingisasi. Mencoba untuk menutup pergerakan atas seorang Skylar, dan tidak ada rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Alter Ego untuk menuju ke arah mid lane-nya. Dua pemain hilang. Ini bakal jadi satu bahaya yang cukup mencekam untuk para pemain dari Alter Ego Esports, karena mereka harus kehilangan outer mid turret di kondisi dimana Lordnya sudah mulai hadir juga di dalam Land of Dawn. Apakah akan ada gangguan yang diberikan oleh Alter Ego Esports, atau mereka hanya akan merelakan hal tersebut, Ranger Mas? Oke, biasanya untuk barir para pemain dari tim RRQ, mereka menuju ke arah belakang. Skylar mencoba untuk mengunci kembali, bahkan hilang power. Retribution of Alter Ego hilang dengan Lemon. Rizal melahap dengan instant. Albert untuk shutdown para pemain dari tim RRQ. Mereka udah gak punya power lagi. Rizal surprise versus seorang Skylar. Mampukah mereka bertahan dengan permainan dari Pai versus 3 yang mereka miliki? Ada Pai mencoba untuk mengejar, burung dikejar naga, dan bahkan terperangkap di kandang begitu saja. Pai menumpangkan seorang Clay dan dibalaskan dengan adanya Udil yang harus tergeletak di sungai kali ini, Nevin. Iya, targeting dari seorang Skylar langsung menuju ke arah seorang Udil. Meskipun kita tahu HP dari seorang Skylar sangat amat terbatas, tapi itu satu kesempatan yang besar banget untuk RRQ meng-cancel Lord yang memang tadi sedang diupayakan oleh Alter Ego Esports. Dan untuk saat ini Rizal bersama seorang Pai, mereka masih mencoba untuk memberikan damage yang maksimal. 2 gold laner yang benar-benar bisa menjaga posisi mereka dan tidak berhasil ditumbangkan. Gila, ini tim fight yang tidak ada habisnya. Kedua belah tim sama-sama barbar, sama-sama STM. Baku hantam setiap hari. Dan kalau bisa aku bilang, Skylar udah nggak boleh ngambilin jungle-jungle yang dimiliki dari tim RRQ ataupun Alter Ego, karena itu adalah anak tangga yang bisa dia pegang untuk dia melakukan rotasi dari atas tengah ke bawah. Cloud itu butuh stacknya tetap on. Yes. Dengan 5 stack yang dia miliki, dia butuh namanya jungle-jungle itu untuk anak tangganya. Oke, stacknya udah mau habis. Ke jungle yang ini tembak sekali. Art of Thievery jalan lagi. Tapi kalau ke jungle-nya botak kayak gini, berarti dia harus mengamanin Art of Thievery-nya kalau nggak hero, laning wave-nya, atau enggak ke arah Lord itu sendiri kan. Nah ya, Posisinya terbuka. Kalau ada jungle-jungle di belakang, itu dia bisa melakukan rotasi dengan diam-diam. betul sekali. Tapi harus diingat juga potensi bahaya dari seorang Razi ketika Skylarnya berpergian sendiri nantinya di area buff. Ya itu akan sangat mengerikan ketika surprising efeknya bisa dilakukan. Apalagi kita tadi sempat lihat juga Rasi yang beriringan juga bersama seorang Rizal. Ini 2 damage dealernya udah barengan. Tinggal nanti bagaimana defensif dari seorang Kids ketika berhadapan dengan para pemain RRQ-nya, apakah kuat untuk menahan seluruh damage yang bisa diberikan di area Lord. Nah, ini dia posisi Lord yang sebenarnya udah dipegang oleh tim Alter Ego Esports. Tapi mereka juga harus perhatikan di mana Finn berada. Karena Finn dari tadi yang menjadi masalah ketika tim fight yang akan dimiliki Alter Ego itu sudah unggul. Kenapa aku bisa bilang Finn masalahnya? Ketika semua sudah di setup dengan baik, dengan tepat, tapi Finn itu langsung initiate sebelum waktunya. Surprise attack yang selalu dikeluarkan oleh seorang Finn. Dan bahkan Kids hampir saja terperangkap di dalam satu baparir yang dikeluarkan oleh seorang Finn, yang membuat dia bisa di shutdown di depan sana. Ya, ini pagar yang emang berbahaya banget ya. Gak berduri emang, tapi ini bisa memberikan impact yang besar dari teman-teman RRQ pastinya. Dan sejauh ini balik lagi, kedua tim gak mengambil resiko memasuki ke menit yang ke-18, berarti akan ada Lord yang lebih kuat lagi nantinya. Dan Rasi memulai inisiasi tersebut karena hey, masih ada Wish by Wish, tapi Rasi tetap mendapatkan
mau tidak mau pertukaran 1-1. Tapi kalau boleh jujur, ini keunggulan tetap di tangan dari Alter Ego. Yang tumbang itu Romer, walaupun Romer berkedok damage. Sedangkan dari RRQ mereka kehilangan crowd control. Mereka kehilangan pedal esek. Instant magical damage. Wajah! Dikeluarkan bersama dengan Blazing dari arah belakang. Masih ada satu mobil of nature. Membuat permainan dari Sam Alter Ego masih bertahan di sana. Backline mundur ke arah belakang. Rizal mencoba untuk memberikan sedikit damage. Lemon gak mungkin bisa bertahan dari seorang Rizal. Tapi Udil terperangkap. Udil tertinggal di arah belakang. Ini berbahaya. Dengan ada power of retribution yang dimiliki dari seorang Albert, mereka langsung mencoba untuk melakukan Lord. Tapi Kids tak kenal gentar. Ini dia, anak kecil tak kenal takut. Menuju ke arah depan, mencoba untuk menghantam permainan dari Cebar Arkilada dan Shadow Kill. Menutup hari dari Kids. Tidak ada power of retribution. Lord yang ke-18. Ini Lord yang berbahaya untuk Alter Ego, Nevin. Oke, potensi dari Anarchy sudah mulai terlihat kali ini dan Lordnya berhasil mereka amankan. Dan kalau kita lihat dari fight yang baru aja terjadi, memang inisiasi dari Anarchy bagus banget. Dan ketika Udilnya kehilangan Blaze Juice, itu udah tinggal tugasnya Skylar aja untuk langsung mengeksekusi. Dan ya, move dari Skylar bagus banget kali ini. Dia tahu siapa yang harus di knockdown terlebih dahulu dan gak butuh waktu lama untuk membuat kitnya tumbang. Dan itu menjadi satu masalah yang besar bagaimana pemilihan item dari Alter Ego Esports untuk menghadapi nantinya damage dari seorang Skylar. Oke, terdeteksi begitu saja, tapi di arah bottom lane tidak ada yang mengcover dari Lordnya itu sendiri. Skylar pun tidak mengcover karena Lord itu sendiri, Nevin. Oh ya, belum ada covering yang mau dilakukan. Mereka masih fokus untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya aja nampaknya dan menghabisi seluruh sisi buff dari para pemain Alter Ego Esports. Begitu juga untuk Alter Ego yang mereka nggak boleh pergi terlalu jauh untuk saat ini. Full defensive harus dikerahkan mengingat Lordnya yang bisa langsung memberikan efek damage yang besar ke area turretnya, apalagi adanya seorang pin dengan seorang initiator. Ini bakal semakin berbahaya untuk Alter Ego Esports. Oke, Skylar mencoba untuk mendorong satu buah wave di arah bottom lane. Lordnya bebas masuk ke arah base turret. Mereka tidak mau all in kali ini. Mereka harus mencari keberadaan, tapi lihat di sana. Rasi terdeteksi untuk kegeser. Ada Cyclone Ice. Save the day. Rasi, where are you going? Gak boleh pulang. Dan bahkan dipaksakan kali ini mengejar seorang Rasi. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Dan bahkan Rasi. Fight time yang sangat mahal dilakukan oleh seorang Rasi. Ini kesempatan yang sangat mahal yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego untuk mendorong 3 wave secara bersamaan. Rasi, buying time, the best yang dia bisa lakukan tadi adalah hal yang baik menurut aku. Iya, mau nggak mau ya, karena dengan posisi kayak gitu, pilihannya ada dua doang, antara dead atau enggak ya buying time. Dan kalau kita lihat dari sisi item decision-nya menuju ke arah full item, mau lihat bagaimana dari seorang Kid sudah mulai membuat item defense. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Finn tidak terlihat, membuat seorang Kids kali ini terperangkap di belakang para pemain dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah PS. Para pemain dari tim Alter Ego. Albert membuka satu buah Cocheno. Setelah Shadow Kill tadi dikeluarkan. Finn dan Blader dikeluarkan, tandanya Skylar bebas untuk bisa melakukan dive in dengan satu buah Blazing Wave. Yes. No, tidak keluar. Oke. Masih ditaruh. Aku kira ketika Albert memancing Queen of Nature, itu adalah saatnya Skylar untuk bersinar dengan Blazing Blade. Tapi nampaknya mereka mau reset kembali, membawa game ini lebih lama lagi. Dan itu cukup menjadi pertanyaan aku dengan adanya Kids yang sudah tidak ada. Mereka memiliki keunggulan. Ya, balik lagi. Dengan adanya komunikasi, kesabaran, Alter Ego pun juga masih bisa mempertahankan base mereka, apalagi mereka punya Udil. Iya, meskipun memang tadi hanya ada 3 pemain tersisa dari Alter Ego Esports, cuma mengambil resiko yang terlalu banyak karena ketika mereka mengeluarkan seluruh source yang mereka miliki, mereka nggak pernah tahu kapan Alter Ego Esports akan melakukan sebuah inisiasi kembali, mengingat adanya seorang Pai juga dan Dragon Formnya yang bisa langsung jamin ke bagian belakang. Dan Lord sudah mulai hadir kembali di menit yang ke-22. Apapun bisa terjadi dalam beberapa detik atau bahkan beberapa menit saja, dan ini bakal menjadi berbahaya ketika disiplin dari kedua tim diuji di momen-momen seperti ini. Betul sekali, kedisiplinan kedua belah tim, bahkan RRQ sendiri yang sedang melakukan owning dari segi goal difference, dia juga bisa dipatahkan dengan posisi yang tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, 4.000 gold di menit sekarang itu sebenarnya gak ada artinya sama sekali. Karena dia udah masuk ke menit ke-22, ini pasti item-item udah pada full semua. Jadi tidak terlalu berimpact. Sekarang berimpact gimana caranya satu buah point kill akan didapatkan oleh siapa. Itulah yang paling berimpact. Mereka juga harus menghitung gimana caranya Rizal team fight selanjutnya itu memiliki flicker. Karena kalau tidak, mereka
akan bisa menyelesaikan dengan cepat. Queen of Nature pun bahkan dipaksa oleh Albert keluar. Immortality dihilangkan. Ya. Raisel sedangkan adalah power dari Alter Ego Esports. Ya, Lordnya kembali lagi berhasil diamankan oleh RRQ dengan base yang sudah sangat amat terbatas dari Alter Ego Esports. Ini bakal menjadi, bisa jadi last fight, bisa jadi fight-fight berikutnya juga akan ditahan oleh Alter Ego Esports. Tapi kalau kita ngomongin itu memang udah sangat amat full ya untuk kedua tim, ke 10 player yang mendadakan. Ini hanya bergantung dengan strategi seperti apa yang bisa diberikan oleh Alter Ego Esports untuk menahan serangan dari Lord dan juga 5 pemain dari RRQ. Oke, base-nya ditutup untuk bisa didorong secara bersamaan. Kapsul tadi keluarkan, Pai berjaga ke belakang. Ternyata itu distraksi. Lihat, Pai mengincar ke arah Kozil dan membuat Clay bebas menggunakan pedal listrik. Itu teknik ancaman yang dilakukan dan teknik gocekan yang sangat baik. Rasi, shutdown didapatkan. What a play from Rasi. Menutup kemenangan dari tim RRQ. Masih membuat RRQ berpikir ulang untuk masuk ke base dari Alter Ego berkali-kali lipat. What a nice move dari Alter Ego Rasi. Esports sih. Ini Rasi juga berhasil memberikan damage yang luar biasa. Satu pemain hilang dan itu Albert itu menjadi satu kunci yang penting juga sebenarnya. Dan Lemon juga memecahkan immortalnya tadi di bagian belakang. Jadi beberapa informasi berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Cuman masih banyak PR yang harus mereka lakukan. Gak bisa mereka selalu stay di area base meskipun untuk sejauh ini RRQ lagi memegang kendali permainannya. Silahkan instant reply-nya, Nevin. Oke, kita bakal lihat dari instant replay-nya bagaimana tadi Lordnya udah mulai masuk dan Lemonnya udah pecah immortalnya. Tapi di sisi lain nih, dari Pai-nya memang ditumbangkan, tapi Rasinya dia berani banget, dia tahu momen seperti apa yang bisa dia manfaatin untuk revive-nya keluar dan hilang sudah seorang Albert di momen tersebut. Dan kembali lagi masuk ke arah menit yang ke-25. Semakin sulit lagi untuk kedua tim karena biasanya di menit-menit seperti ini nih surprise sering banget terjadi dan satu mistake moment aja itu bisa ngerubah nasib dari kedua tim. Kalau ngomongin item udah jelas ya dari segi damage yang paling diprioritaskan oleh kedua tim, tapi kali ini dari seorang Kids juga udah full ke arah defense. Dia bakal coba untuk menjadi garda terdepan buat teman-temannya. Ya, dan tadi adalah teknik yang sangat baik. Finn melakukan konsil di arah top lane. Ketika itu, Pai sadar ada konsil dan dia harus buka Black Tackle Transform fokus ke arah Finn-nya. Karena kemungkinan besar Finn akan membuka dengan satu buah wall charge. Tapi itu ternyata distraksi saja. Itu hanya sebuah gocekan untuk membuat Clay bisa fully ngeluarin pedal restrict-nya. Ingat ya, if itu kan banyak untuk tetesan-tetesannya. Ya. Pedal restrict itu nggak banyak. Betul. Jadi mungkin cukup waktu sampai Pai bisa balik lagi ke bawah. Setidaknya 2-3 tetes aja udah cukup untuk keluar sih. Dan Skylar mungkin sekarang udah mulai harus fokus ke arah Immortality maybe. Skylar Udah menit segini. ya udah boleh sih, meskipun emang dia punya escape tapi kayaknya akan cukup berbahaya nantinya, apalagi Blade Armor ya udah pasti akan coba untuk diamankan oleh beberapa player dari Alter Ego Esports memberikan damage yang lumayan ke arah seorang Skylar. Dan kalau kita lihat juga dari para pemain Alter Ego Esports, mereka masih menunggu momentum yang tepat, begitu juga dari RRQ karena Lordnya udah mulai hadir. Banyak hal yang bisa terjadi seperti saat ini. Finn ya langsung menemukan seorang Rasi, tapi sayangnya masih ada Magic Sentry di sana membuka langsung informasi para pemain RRQ. Itu dia, berhadapan, tidak berjumpa, tidak bisa bersama. Rasanya nggak enak. Walaupun berseberang-seberangan ya. Waduh. Iya, biasanya temboknya tinggi kalau gitu. Kita Aduh. lihat para pemain dari tim RRQ, mereka bakal coba fokus untuk tim fight terlebih dahulu. Kids bakal dicolek, lihat damage yang terlalu besar diberikan. Kids harus mundur ke belakang, mau tidak mau. Rasi, Petrify-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Serangan Immortality dipecahkan oleh seorang udah ada Propagor. Hilang begitu saja Kids. Satu body cement dengan sangat baik, membalikan kembali keadaannya. Sirpai mencoba untuk bertahan, Petrify game dikeluarkan, tapi Pai harus hilang bersama dengan Immortality. Dia pilih ke Lemon versus everybody. Damage dari seorang Skylar terlalu sakit. Kids di depan sana bakal coba ditangkap bersama dengan seorang Pai yang hilang mundur ke arah belakang. Raisel menjadi penyelamat bersama dengan satu buah Win of Nature yang sudah dikeluarkan para pemain dari tim RRQ. Mereka dilahap habis dan Udil kali ini akan menjadi korban yang selanjutnya. Double kill from Albert ternyata menjadi satu buah titik terang dari tim RRQ. Surprise attack! Godlike didapatkan. Raisel Immortality-nya pecah dan bahkan dari seorang Finn mencoba untuk mengejar seorang Raisel. Skylar is coming. Where are you going? Dan ternyata shutdown. Finally Raisel akhirnya bisa ditumbangkan
untuk pertama kalinya. Menyisakan 2 pemain untuk masing-masing tim. Vin dengan HP yang terbatas masih cukup kuat pastinya untuk bisa berada di area mid lane. Melakukan clearing wave yang begitu cepat. Dan ini bakal jadi berbahaya ketika wave-nya sudah mulai masuk. Hati-hati. Mereka Skylar. mau Royal Rumble 2 versus 2. Squad party duo. Kali ini mampukah mereka bertahan bila damage yang diberikan dari seorang Skylar. Terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk bertahan. Clear mid dengan sangat cepat. Para pemain dari tim Ararki mencoba memaksakan dengan satu bos bermain di arah bottom lane. Dan Decimet dikeluarkan. Tidak ada Decimet kembali. Wajah kuning hilang. Gets started. Master kill. Fight akan tersisa.